Selamat siang, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui acara Siraman Rohani Gereja Isa Emas Pegangsaan. Sore siang ini saya akan mengajak bersama-sama untuk sharing firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama berjumpa kembali di dalam acara sharing firman Tuhan di dalam Siraman Rohani Gereja Isa Emas Pegangsaan. Bila Tuhan Yesus yang menolong setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan kami bersama, dan kami tetap kuat di dalam Tuhan dalam segala perkara. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap Bapak Ibu saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dan tolong hamba-Mu yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bersama-sama boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan mempertaruhkan sharing firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, puji Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 116. Di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-13. Mazmur 116 ayat yang ke-13. Kita akan menyimak bersama-sama, membaca bersama-sama Mazmur 116. Mazmur 116 ayat yang ke-13 mengatakan demikian, Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Saya ulang kembali di dalam Mazmur 116 ayat 13 mengatakan demikian, Aku mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan berbicara tentang piala, pikiran kita pasti tertuju kepada seseorang yang sedang berada di atas panggung akan menerima piala kemenangan. Nah, kalau kita membayangkan akan hal itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seseorang yang telah mengalami kemenangan dalam satu pertandingan pasti akan mendapatkan piala. Nah, berbicara masalah piala, kita dapat melihat di dalam dunia, dalam pikiran kita pasti kita akan berpikir ada kemenangan dan ada pertandingan di situ. Segala sesuatu kalau ada pertandingan pasti ada yang menang dan akan mendapatkan hadiah yang namanya piala atau hal-hal yang mendukung, membawa orang itu untuk memiliki semangat untuk mendapatkan kemenangan. Nah, piala adalah cawan yang berkaki, dibuat dari emas atau perak atau sebagainya, dan dipakai sebagai tempat minum raja-raja dan orang-orang besar. Atau cawan berkaki dan kadang dikasih ada telinganya atau bertelinga, biasanya diberi tulisan sebagai tanda peringatan, terbuat dari emas, perak dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biasanya dipakai sebagai hadiah bagi para pemenang. Berbicara masalah piala, ada dua jenis piala, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang pertama adalah piala bergilir dan piala tetap. Piala bergilir yaitu diperebutkan dalam pertandingan yang diadakan kadang-kadang setahun sekali atau lebih, dan diberikan secara bergilir kepada pemenang selama masa pertandingan yang satu ke pertandingan yang berikutnya. Jika pada pertandingan berikutnya pemenang terdahulu kalah, ia harus melepaskan piala itu. Maka piala itu akan berpindah ke tangan pemenang yang saat itu dia mendapatkan kemenangan. Dan yang kedua adalah piala tetap. Piala tetap adalah menjadi pemilik pemenang selamanya. Misalnya kalau Bapak Ibu mengikuti pertandingan tenis meja, misalnya, nah ini kan mau 17 Agustusan biasanya ada pertandingan. Misalnya Bapak Ibu mengikuti olahraga tenis meja. Nah, Bapak Ibu memenangkan satu pertandingan itu dan mendapatkan piala. Nah, piala itu adalah piala tetap dan itu akan menjadi milik Bapak Ibu seterusnya, tidak bergilir. Nah, jadi piala itu ada dua, piala bergilir dan piala tetap. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memperoleh piala adalah impian semua olahragawan yang berlaga di sebuah pertandingan. Itulah yang menjadi motivasi, penggerak, pendorong, penyemangat bagi orang untuk berjuang untuk memenangkan satu pertandingan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbicara masalah piala dan juga apa hubungannya dengan kehidupan kekristenan. Berhubungan dengan kehidupan kekristenan pun adalah sebuah arena pertandingan iman, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya dan Bapak Ibu sekalian saat ini masuk di dalam arena pertandingan iman. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita berbicara masalah pertandingan iman, kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus meninggalkan yang namanya menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita untuk kita dapat berlomba dan bertekun untuk mendapatkan kemenangan itu.
Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itu di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kehidupan kekristenan pun adalah sebuah perlombaan. Oleh sebab itu, kita harus masuk di dalam perlombaan yang dimana arena pertandingannya adalah iman. Kita banyak melawan hal-hal yang memerintangi iman kita untuk boleh bertumbuh, untuk boleh lebih lagi mengenal akan Tuhan. Makanya kita harus dikatakan dalam Ibrani tadi, kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita untuk kita masuk dalam pertandingan untuk mencapai kemenangan itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang tak boleh dilupakan adalah setiap pertandingan membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Jadi setiap pertandingan itu ada perjuangan yang harus kita lakukan, yang harus kita perjuangkan, dan juga ada pengorbanan yang harus kita tanggung. Jadi ada harga yang harus kita bayar jika kita ingin mendapatkan piala, jika kita ingin mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semuanya itu tidak diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semuanya itu harus diupayakan, butuh kerja keras, semangat dan pantang menyerah. Kita harus terus berjuang untuk mendapatkan kemenangan itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi tidak ada istilah kita bersantai-santai, pasti nanti kita akan menang. Tidak. Satu arena pertandingan itu butuh perjuangan, butuh satu semangat yang pantang menyerah supaya kita dapat mengalami kemenangan dan dapat mendapatkan piala itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam pertandingan juga ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh para peserta lomba itu. Jika kita melanggar aturan tersebut, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan terkena peraturan yang kita bisa dikeluarkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pertandingan iman membutuhkan kekuatan kita, kekuatan rohani kita untuk kita dapat terus berjuang. Oleh sebab itu dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27 mengatakan demikian, aku melatih tubuhku dan menguasai tubuh seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Nah, dalam pertandingan iman kita harus taat kepada aturan firman Tuhan, yaitu dalam firman Tuhan yang sudah mengatakan, yang barusan kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 27 tadi, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, butuh latihan dalam pertandingan itu, butuh latihan, butuh penguasaan diri dalam seluruh keberadaan kita, sehingga kita dapat menguasai pertandingan itu dan dapat terus berjuang dan dapat memenangkan pertandingan itu. Nah, bagaimana saya dan saudara? Apakah saudara sudah melatih kerohanian saudara, tubuh saudara, untuk kita dapat masuk di dalam peperangan iman, perjuangan pertandingan iman itu, untuk kita dapat memperoleh kemenangan iman? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, piala tersedia bagi orang yang mampu menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir dan hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Kalau Bapak Ibu rindu, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan piala itu, dapat mengalami kemenangan, harus ada perjuangan, harus tiap hari melatih diri kita, melatih rohani kita, melatih tubuh kita, melatih roh kita untuk kita tetap dapat dekat dengan Tuhan, dan kita dapat masuk di dalam pertandingan iman itu, kita dapat berjuang dan kita dapat mengalami kemenangan, dan kita mampu menyelesaikan pertandingan itu sampai garis akhir, dan kita dapat menyelesaikan dengan mengikuti aturan sesuai yang Tuhan tentukan. Nah, kadang-kala kita tidak mampu di situ, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ketika kita masuk di dalam pertandingan iman kita kadang-kala tidak mampu berjuang. Kadang-kala kita sering kali lemah di situ, dan akhirnya kita kalah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan kita tidak dapat menyelesaikan pertandingan kita sampai garis akhir, sampai garis finish, sehingga kita tidak mendapatkan piala itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus melatih diri kita, melatih iman kita, melatih rohani kita untuk kita dapat menguasai seluruh hidup kita, seluruh keberadaan diri kita, sehingga kita dapat berjuang untuk kita dapat memperoleh kemenangan di dalam Kristus sampai garis akhir. Kita dapat menyelesaikan pertandingan itu, dan kita dapat memperoleh piala, kita dapat memperoleh kemenangan, kita dapat memperoleh mahkota kehidupan yang daripada Tuhan. Nah, apakah itu sudah kita lakukan dalam hidup kita, Bapak Ibu kasih Tuhan?
banyak orang Kristen yang justru tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, malah menjauhkan diri dari hadapan Tuhan dan melakukan hal-hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Mari hari ini dengan sharing firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama masuk dalam pertandingan iman itu dengan semangat dan dengan perjuangan yang luar biasa, sehingga kita dapat memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat memperoleh kemenangan dan kami dapat memperoleh piala itu Tuhan, yang boleh menjadi satu kebanggaan dalam kehidupan kami ketika kami berjumpa dengan Engkau di satu kehidupan dalam kekekalan, sehingga kami boleh mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Kalau saat ini kami dalam pertandingan kami mulai mengalami kelemahan, kami mulai kemunduran dalam semangat kami, biarlah Roh Kudus membantu kami untuk kami terus berjuang, kami terus bertekun, dan kami terus kuat di dalam Tuhan, sehingga kami dapat menyelesaikan pertandingan kami sampai garis akhir dan kami dapat memperoleh kemenangan itu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Bapak Ibu saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Engkau mengerti keberadaan mereka dan pergumulan mereka, masalah yang mereka hadapi, tetapi kami percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus yang satu-satunya menjadi kekuatan dan pengharapan kami dan jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati, selamat siang.